Hai guys, salam jumpa lagi di Bandung Teknologi Portal. Saya Ajat Sudrajat akan membahas tentang Rumah Pintar Menteri di IKN Nusantara. Belum lama ini, diberitakan melalui media televisi dan media cetak, tentang pembangunan rumah tapak jabatan menteri, disingkat RTJM, Kabinet Pemerintahan RI, di Ibu Kota Negara Baru Nusantara, yang bernilai 14 M. Disebutkan bahwa rumah tersebut memakai konsep rumah pintar atau smart home, yang merupakan hasil pengembangan mutakhir teknologi informasi, dan menjadi tren di seluruh dunia saat ini. Merupakan bagian dari konsep teknologi pintar, seperti kota pintar, mobil pintar, kantor pintar, pabrik pintar, kesehatan pintar, dan lainnya. Lalu apa sebenarnya rumah pintar itu? Apa kelebihan dan kekurangannya dari rumah konvensional? Mari kita bahas bersama. Definisi rumah pintar. Rumah pintar yang merupakan bagian dari Internet of Things atau IoT adalah sebuah sistem yang dibuat untuk membantu manusia di lingkungan rumah, dengan menyediakan fasilitas internet dan lainnya, yang bisa menggantikan sebagian pekerjaan secara otomatis, agar manusia bisa memperoleh kemudahan, kenyamanan, keamanan dan efisiensi, berdasarkan suatu program yang menggunakan aturan atau algoritma tertentu. Bisa menerima perintah dari manusia, dari jarak dekat atau jauh, melalui penggunaan alat remote control pintar, kontrol sentuh pintar, aplikasi khusus pada telepon pintar, atau juga perintah berbasis analisa pengenalan wajah dan suara perkataan manusia. Hampir setiap aspek kehidupan manusia bisa dilayani oleh sistem rumah pintar, antara lain sistem pintu pintar. Pintu dibuka secara manual, tetapi dilengkapi kunci pintar, memakai susunan kombinasi kode angka, atau alat pembaca sidik jari pemilik dan anggota keluarga, atau juga dengan memakai aplikasi khusus pada telepon pintar. Selain itu, pintu bisa dibuka otomatis sekaligus pada saat membuka kunci pintar, seperti cara tadi, atau dengan bantuan alat deteksi wajah dan suara. Pintu depan buka. Pintu depan tutup. Pintu garasi buka. Pintu garasi tutup. Sistem TV dan hiburan pintar. TV terhubung ke set-top box atau internet, untuk mengakses konten melalui aplikasi tertentu, seperti saluran berita, saluran bioskop atau video, saluran musik, atau saluran olahraga, sesuai permintaan, dengan menggunakan remote control, telepon pintar dan perintah suara. TV nyalakan di saluran berita nasional. Selamat pagi, CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 1,5 jam ke depan bersama saya Aldi. TV pindahkan ke saluran bioskop. What do you want? Immortality. Immortality awaits us all in the afterlife. I don't want to die. I want to live forever. TV pindahkan ke saluran musik. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to, man. TV pindahkan ke saluran olahraga.
Sistem keamanan pintar. Dengan kamera pintar, pemilik bisa mengawasi keadaan rumah dan sekitarnya, dimanapun berada. Sistem bisa membedakan antara penghuni, tamu, hewan peliharaan, dan pencuri. Jika terdeteksi perilaku mencurigakan, memberi peringatan dan tayangan video CCTV kepada pemilik rumah serta pihak keamanan lingkungan, tanpa diketahui pelaku kejahatan. Mendeteksi kebocoran gas, nyala api atau asap, lalu memberi peringatan ke penghuni rumah dan ke pihak keamanan lingkungan. Gas bocor segera dihisap, untuk dibuang keluar rumah. Jika ada nyala api atau asap, aliran listrik diputus, lalu disembur air atau cairan pemadam. Menghentikan aliran air, keran lupa ditutup. Juga aliran listrik, alat rumah tangga tidak digunakan atau lupa dimatikan. Mendeteksi ketersediaan air dan distribusinya, lalu memberikan laporan kepada pemilik rumah. Sistem tirai, AC ruangan dan pencahayaan pintar. Tirai pintar akan membuka dan menutup tirai secara otomatis, berdasarkan jadwal waktu, atau sesuai permintaan. AC ruangan pintar memungkinkan pemilik menjadwalkan, memantau, dan mengontrol suhu ruangan rumah secara otomatis berdasarkan keberadaan penghuni dalam ruangan dan perubahan tingkat pendinginan, untuk memberikan kenyamanan dan efisiensi maksimal. Dengan dilengkapi kecerdasan buatan, bisa mempelajari perilaku pemilik rumah, dan mengubah pengaturan, berdasarkan jadwal spesifik tertentu. Juga bisa mengingatkan pengguna untuk mengganti filter. Pencahayaan pintar bisa menyesuaikan dengan ketersediaan cahaya matahari, dan mendeteksi saat penghuni berada di dalam ruangan, untuk menyesuaikan pencahayaan sesuai kebutuhan. Listrik surya pintar memilih penggunaan energi listrik dari pasokan PLN, set generator, atau energi surya. Siang hari, energi listrik memakai pasokan PLN atau set generator bila pasokan PLN bermasalah, sedangkan energi surya dipakai mengisi set baterai. Malam hari memakai dari set baterai, bila habis langsung dipindahkan ke pasokan PLN atau set generator. Sistem alat rumah tangga pintar. Berbagai merek terkenal menawarkan sejumlah alat rumah tangga pintar, seperti lemari es pintar, yang bisa mencatat tanggal kedaluarsa, membuat daftar belanjaan, atau bahkan membuat resep, berdasarkan bahan-bahan yang ada. Pembuat kopi pintar, untuk menyeduh secangkir kopi segar, penanak dan pemanas nasi, pemanggang roti, mesin cuci dan pengering, pembersih ruangan, dan sebagainya. Kesemuanya, dengan konsep rumah pintar, bisa dibuat otomatis pada waktu yang telah diprogram, atau melaksanakan perintah melalui remote control, telepon pintar atau suara. Sistem penyiram tanaman pintar. Dengan konsep rumah pintar, tanaman hias dan halaman rumput dapat disiram otomatis, pada waktu dan selama yang telah diprogram, atau melaksanakan perintah melalui remote control, telepon pintar atau suara. Sistem pemberi makan hewan pintar. Pemberian makanan bagi hewan peliharaan dapat diprogram atau perintah melalui remote control, telepon pintar atau suara. Cara kerja sistem rumah pintar. Sistem dari rumah pintar standar, seperti terlihat pada diagram bloknya, terdiri dari 1. Pengendali mikro berbasis internet dan frekuensi radio. Berfungsi mengendalikan semua alat pintar, berdasarkan hasil pengolahan data, berasal dari input, berupa sensor tertentu, dengan proses secara berurutan. Terhubung ke input dan output melalui kabel atau frekuensi radio. 2. Input atau masukan, berupa alat sensor yang mendeteksi suatu besaran atau keadaan, untuk diubah menjadi data digital, yang akan dikirim ke pengendali mikro untuk diolah dan diproses. 3. Output atau keluaran,
yang merupakan hasil pengolahan data berasal dari sensor, berupa keputusan ya atau tidak mengaktifkan suatu alat pintar terhubung. 4. Wi-Fi router, menyediakan fasilitas internet dalam sistem. Setiap tahapan proses berlangsung dalam waktu beberapa mikro atau per sejuta, sampai mili atau per 1000 detik saja. Untuk menjalankan sistem, tersedia berbagai aplikasi. Ada yang tanpa biaya, dari sumber terbuka. Dan ada yang komersil, tersendiri atau sebagai software peralatan rumah pintar tertentu yang dibeli. Membangun sistem dan biayanya. Sistem rumah pintar bisa dibangun sendiri, atau menggunakan pihak profesional, ahli perorangan, atau perusahaan. Membangun sendiri sistem berikut peralatan pintar, bentuk standar, memerlukan biaya antara 2,5 juta sampai 25 juta rupiah. Menengah, 25 juta sampai 250 juta rupiah. Canggih, 250 juta sampai 2,5 miliar. Sedangkan menggunakan pihak profesional, standar 10 juta sampai 100 juta rupiah. Menengah, 100 juta sampai 1 miliar rupiah. Canggih, 1 miliar sampai 10 miliar rupiah. Rumah pintar dibandingkan rumah konvensional. Kelebihan: jaminan keamanan, monitor dan kontrol dari jarak jauh, bisa mencegah seperti lupa mematikan alat, keran air, atau mengunci pintu. Mencegah atau mengurangi bahaya pencurian, kebocoran gas, kebakaran, dan lainnya. Kenyamanan, misalnya, membuka pintu rumah dan garasi, menutup tirai, menyalakan lampu atau TV atau musik favorit, dan membuat suhu menjadi sejuk, begitu tiba di rumah. Ketenangan pikiran, memungkinkan anggota keluarga atau pengasuh untuk memantau kesehatan dan kesejahteraan lansia dari jarak jauh, untuk tetap berada di rumah, dibandingkan pindah ke tempat lain. Efisiensi, mencegah AC atau lainnya menyala bila tidak diperlukan. Rumput halaman dan tanaman hias, disiram bila diperlukan, dengan jumlah air yang tepat. Listrik, air, dan sumber daya lainnya, bisa digunakan secara lebih efisien. Mengelola pekerjaan rumah secara otomatis. Membuat kopi, membuat kue, memanaskan atau memasak nasi dan makanan. Mencuci alat makan, alat memasak, mencuci dan mengeringkan pakaian. Membersihkan lantai atau ruangan, dan sebagainya. Kekurangan: membutuhkan koneksi internet dan listrik andal. Bila internet terputus atau listrik padam, sistem tidak dapat dioperasikan. Khusus listrik bisa didukung oleh sistem genset pintar atau alat energi surya pintar. Kompleksitas: adanya kesulitan atau kurang sabar terhadap teknologi, sistem harus diupayakan lebih mudah dioperasikan oleh semua tingkatan. Kurangnya standar: karena belum ada standar emas, berbagai merek harus bisa dioperasikan menggunakan protokol sama atau saling melengkapi. Sistem keamanan sangat kurang, karena sebagian besar perangkat tidak memiliki enkripsi bawaan. Selain itu, karena terhubung ke internet, akan mendapat serangan cyber. Jika peretas dapat menyusup, mereka bisa mematikan lampu dan alarm serta membuka kunci pintu, sehingga rumah tidak terlindungi dari pembobolan. Kurangnya privasi data. Kebocoran data akan menyebabkan potensi akses atau kontrol terhadap sistem tanpa izin pemilik sah. Juga bisa terjadi penyalahgunaan data tersebut. Pengeluaran: perangkat sistem rumah pintar masih mahal, dan juga memerlukan renovasi rumah, sehingga akan menghabiskan biaya ratusan juta bahkan miliaran rupiah. Fitur rumah pintar RTJM, IKN Nusantara. Deputi Project Manager PT Adikarya untuk proyek RTJM, Totok Indarto, kepada salah satu media televisi, yang meliput berita tentang pembangunan proyek,
menjelaskan bahwa pembangunan dilaksanakan dengan menggunakan konsep rumah pintar. Di antaranya fasilitas internet, sistem TV dan hiburan pintar, sistem keamanan pintar, sistem listrik surya pintar, sistem tirai, AC, dan cahaya pintar, dan lainnya. Tidak dijelaskan apakah jenis standar, menengah atau canggih. Namun dari tayangan video yang dibuat media tersebut, bisa diambil kesimpulan, kemungkinan jenis standar. Pembangunan belum selesai 100%, barangkali nanti akan ada penjelasan lebih lanjut.